Selamat datang di channel Komuno Anime, channel yang membahas seputar One Piece. Pada video ini Mimin akan mereview One Piece chapter 1055. Selamat menyaksikan. Judul chapternya adalah Era Baru. Lalu untuk bagian awal menunjukkan kemeriahan pesta perayaan yang berlangsung di ibu kota bunga. Nah, selanjutnya kita langsung beralih ke lokasi pertarungan melawan Admiral Green Bull. Di sini Momonosuke meminta Yamato untuk tidak ikut campur melawan Green Bull. Yamato pun bertanya-tanya mengapa dirinya tidak boleh ikut bertarung. Momonosuke belum mau mengatakan alasannya, dia hanya meminta Yamato untuk tidak ikut menyerang Admiral itu. Sementara itu Momonosuke dihajar oleh Green Bull hingga naga itu dijatuhkan dan dibanting ke tanah. Selanjutnya Reizo menyerang dengan maki-maki no jutsunya. Kali ini Reizo mengeluarkan api dari gulungannya. Green Bull tampak terkejut dengan api yang muncul, tapi ternyata Green Bull hanya bercanda. Dia tak benar-benar serius terkejut dengan serangan Reizo. Green Bull pun menegaskan jika hutannya itu anti api, dan dia sudah bisa menutup kelemahan hutannya terhadap api, karena dia sudah ada pada level Admiral. Kemudian Green Bull bersiap untuk menyerang menggunakan akar yang ujungnya sudah menghitam. Akar itu melesat dengan cepat hingga bisa mengenai Reizo. Ninja itu pun terdorong dengan kuat ke belakang. Nah, setelah itu akar yang menancap di tubuh Reizo menyedot nutrisinya. Reizo pun langsung tampak jadi kurus. Sementara itu Kawamatsu terus berusaha untuk memotong akar-akar Green Bull. Tapi menurutnya walaupun sudah dipotong tetap saja terus tumbuh. Nekomamushi, Inuarashi, dan Shinobu juga terus memotong akar Green Bull sambil memikirkan kelemahan dari Admiral itu. Tapi tak lama kemudian Denjiro tertangkap, lalu Kawamatsu juga tertangkap, dan Nekomamushi juga terlilit akar-akar Green Bull itu. Selanjutnya Shin berganti ke ruang rahasia Sukiyaki, dan ternyata ada suatu jalan rahasia menuju ke bawah tanah. Dan di sini Law sudah ada bersama dengan Robin dan Sukiyaki. Law curiga karena Robin menghilang dan dia pun berhasil menemukan Robin di sini. Dalam perjalanan Sukiyaki berkata bahwa tak pernah memberitahukan Kaido tentang ruang rahasia ini. Tapi karena Jack adalah manusia ikan, maka Kaido bisa menemukan poneglyphnya. Robin pun bertanya memangnya kenapa jika Jack manusia ikan. Sukiyaki menjawab bahwa nanti Robin akan tahu alasannya. Kemudian Law bertanya seberapa jauh jalan ini, tapi Sukiyaki malah menjawab sekitar ratusan tahun. Mungkin mantan shogun itu mau menunjukkan sesuatu yang berumur sangat tua. Dalam perjalanan itu Robin pun tertarik pada cahaya yang muncul dari balik jendela. Kemudian Robin menghampirinya. Menurut Sukiyaki seharusnya mereka sudah berada di lautan. Law pun langsung berteleport untuk menyusul Robin, dan keduanya melihat hal yang menakjubkan di balik jendela itu. Ternyata mereka melihat negeri Wano yang ada di bawah air. Ya, di sini terlihat bangunan rumah-rumah penduduk ada di dalam air. Sukiyaki pun menjelaskan itu adalah negeri Wano 800 tahun yang lalu. Robin dan Law masih belum paham. Kemudian Law kembali mengamati negeri di bawah air itu. Nah, di sini Robin menyadari jika rumah-rumah itu masih terlihat bagus karena air yang merendamnya itu bukanlah air laut. Selanjutnya Sukiyaki menceritakan kisah masa lalu yang dia tahu. Dulu Wano itu sangat luas, lokasinya berada di dasar Gunung Fuji. Kemudian pada suatu masa terbentuklah dinding di sekitar Wano yang menutupi pulau itu secara melingkar. Akibatnya air hujan tak bisa mengalir keluar, dan lama-kelamaan air itu membanjiri seluruh Wano. Kemudian para penduduk berpindah ke bagian tanah yang ada di dataran tinggi. Sementara itu air yang sudah melewati dinding mengalir keluar seperti air terjun. Dan pemukiman yang ada di dataran tinggi itulah negeri Wano yang saat ini. Akhirnya Robin, Law, dan Sukiyaki sampai ke lokasi Road Poneglyph. Itu seperti ruangan khusus yang bagus. Robin pun mengatakan jika setelah ini tinggal dibutuhkan satu Road Poneglyph lagi untuk bisa mencapai Love-Tale. Dan di sini kita bisa melihat lokasi Road Poneglyph berada di kaki Gunung Fuji. Lalu menurut Sukiyaki jika mereka menuju ke bagian yang lebih dalam, rumornya mereka akan menemukan Pluton.
Tapi Sukiyaki sendiri belum pernah melihat senjata kuno itu secara langsung. Kemudian jika mau mendapatkan Pluton berarti harus membuka dinding yang melindungi Wano. Dan secara tidak langsung Wano akan mudah untuk diserang, dan mereka juga mungkin akan kehilangan Pluton. Selanjutnya Robin bertanya mengapa Oden ingin agar Wano dibuka dan Pluton dibebaskan. Sukiyaki tak bisa menjawab pertanyaan itu karena dia tak tahu apa yang didapatkan Oden ketika berlayar di lautan luar. Ya, scene berganti ke lokasi Green Bull. Di sini Admiral itu berubah ke bentuk yang besar, dan dia menegaskan bahwa tidak ada yang bisa melawan kekuatan alam. Lalu Green Bull berkata jika Kaido masih di Wano dia tak akan datang. Memang pemerintahan Kaido itu menyedihkan, tapi selama ada Kaido tidak ada orang yang berani mengusik negeri Wano. Selanjutnya Green Bull kembali meminta Luffy. Dia pun berkata akan segera pergi setelah berhasil menangkap Kapten Topi Jerami itu. Nah, di sini dapat kita lihat para Akazaya dan Yamato sudah tertangkap. Yamato pun meminta Momonosuke memanggil Luffy untuk menghajar Green Bull. Tapi Momonosuke tidak mau melakukan hal itu. Bahkan Momo kembali menyuruh Yamato untuk tidak ikut campur, karena Momo ingin Yamato mendapatkan kebebasannya. Momonosuke berharap Luffy dan yang lainnya bisa meninggalkan Wano dengan tenang, dan dia harus membuktikan bahwa dirinya bisa menjaga negeri ini bersama para pengikutnya. Momonosuke pun meluapkan emosinya sambil menangis. Dia berkata jika tak bisa melindungi Wano dengan tangannya sendiri, maka dia tidak bisa mengatakan kepada Luffy dan yang lainnya bahwa Wano akan baik-baik saja. Mendengar kata-kata itu, Yamato jadi mengerti apa yang dimaksud oleh Momonosuke. Selanjutnya Momonosuke berusaha mengeluarkan Borobrit lagi sambil menyuruh Green Bull untuk pergi. Green Bull mengatakan bahwa Momonosuke itu hanyalah bocah manja yang menyedihkan. Tapi setelah itu naga Momonosuke malah bisa mengeluarkan Borobrit. Hal itu membuat Green Bull terkejut. Nah, akhirnya Borobrit dari Momonosuke berhasil menembus tubuh pohon Green Bull. Serangan itu pun terlihat dahsyat. Dan Green Bull sendiri menunjukkan ekspresi yang aneh saat terkena Borobrit dari Momonosuke. Sementara itu Momo juga terkejut karena akhirnya dia bisa menggunakan Borobrit. Selanjutnya para Akazaya dan Yamato bisa terbebas. Sementara itu pohon raksasa Green Bull mulai roboh. Para Akazaya pun terlihat senang karena Momonosuke bisa menggunakan teknik semburan apinya Kaido. Nah, setelah itu Momonosuke bersiap untuk menembakkan Borobrit sekali lagi. Green Bull tampak takut dengan serangan Momo. Borobrit kedua pun ditembakkan. Menurut Yamato, Momonosuke sudah bisa mengendalikan wujud naganya. Tapi menurut Kawamatsu, serangan Momo belum terarah. Nah, serangan Momonosuke kali ini membuat seluruh monster pohon Green Bull terbakar. Ya, katanya anti api, tapi ternyata bisa kebakar juga ya. Nah, tapi Green Bull masih belum kalah. Dia masih bisa lahir kembali melalui tumbuhan kecil yang tidak terkena api. Green Bull pun bangkit kembali, dan dia berubah wujud lagi ke bentuk monster hutan. Green Bull pun terlihat mulai marah kepada Momonosuke, dan dia akan menyerang Momo dengan lebih serius. Tapi tiba-tiba muncul petir hitam Hosoku Haki dari lautan Wano. Hosoku Haki itu menuju ke arah Green Bull. Admiral itu pun seperti tak berkutik ketika merasakan aura Hosoku Haki, hingga dia berubah ke wujud manusianya. Green Bull bertanya-tanya Hosoku Haki milik siapa ini, dan akhirnya dia tahu bahwa itu adalah Hosoku Hakinya Shanks. Sementara itu di kapal Red Force, Shanks sedang memancarkan Hosoku Hakinya. Hal itu membuat beberapa anggota baru yang lemah pingsan. Shanks terlihat menggenggam pedangnya. Dia berkata tidak mau menganggap Admiral itu pengecut, tapi tindakannya yang mengincar orang yang kelelahan itu bukan perbuatan yang baik. Nah, Green Bull diperlihatkan masih tak berkutik sambil mengangkat tangannya. Kemudian Shanks mengingat masa lalunya dengan Luffy. Lalu ada juga bersama Oden dan keluarganya, yaitu Toki, Momonosuke, dan Hiyori. Kemudian dengan marah Shanks bertanya, apakah para angkatan laut seperti kalian itu sangat takut kepada era baru? Nah, Green Bull mengerti apa maksud Shanks. Dia pun berkata tidak mau bertarung dengan bajak laut Akagami, setidaknya untuk saat ini. Nah, setelah itu sepertinya Green Bull pergi, yang tersisa hanya orang-orang Wano saja. Naga Momonosuke masih menangis, Yamato terlihat senang, sementara Denjiro mengangkat tubuh Raizo yang terkapar.
Sementara itu, pesta di ibu kota bunga masih meriah. Di sini Franky, Brook, Usopp, Nami, dan Chopper berpesta. Lalu terlihat juga ada Yori dan Otoko. Kemudian diperlihatkan keadaan Luffy, Zoro, Sanji, dan Jinbei yang sedang duduk-duduk santai. Ternyata mereka menyimak pertarungan melawan Green Bull itu. Dan ada yang bertanya Haki siapakah itu. Lalu sambil tersenyum, Luffy pun menyatakan tahu siapa pemilik Hausoku Haki tersebut. Dan dia membayangkan wajah yang familiar di ingatannya. Selanjutnya di panel terakhir, kapal bajak laut Akagami terlihat melaju meninggalkan Wano Kuni. Dan review One Piece chapter 1055 ini pun berakhir sampai di sini. Mimin dari Komuno Anime, terima kasih.